Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada banyak spekulasi, ada banyak pendapat terkait dengan Erik ten Hag. Haruskah dia terus berada di Manchester United paling tidak untuk musim depan atau selesai di musim panas ini? Ada polling ya yang gua lakukan di akun Twitter gua, Gus_neck, di mana hasilnya adalah 84%, sangat-sangat besar sekali. 84% ini berpendapat 84% ini berpendapat Erik ten Hag tetap berada di Manchester United untuk musim depan, lalu akan dievaluasi. Lalu Thomas Tuchel, lalu Antonio Conte dan Graham Potter. Kenapa 3 nama ini gue sebutkan? Dan ini sekaligus juga menjelaskan judul yang gue pilih untuk video kali ini. Ketika Erik ten Hag itu dipecat, akan seperti apa? Apa yang akan terjadi di Manchester United? Karena ini tentu saja salah satu kemungkinan yang bisa saja terjadi, walaupun secara ringan amatiran ya. Gue sering katakan gue bukan fans ataupun juga pendukung pergantian manajer di Manchester United. Bukan hanya soal masalah Erik ten Hag saja ya. Bahkan manajer-manajer sebelumnya pun gue juga berpikir kalau ya gue kurang suka lah ya pergantian seperti ini. Tapi juga tentu saja ini tetap ada kemungkinan ya, dan ada skenario jika Erik ten Hag ini dipecat. Gue melihat ada beberapa kemungkinan, katakanlah Erik ten Hag dipecat ya di musim panas ini. Nomor 1, ya ini kan tidak menyelesaikan masalah. Mungkin sebagian masalah dilihat seperti itu ketika memecat pelatih. Karena apa? Tidak mungkin tanpa pelatih kan. Artinya harus mencari penggantinya. Siapa penggantinya? Ada keterbatasan nama menurut gue saat ini. Kalau melihat situasi dan kondisi. Mungkin ada yang mengatakan Zinedine Zidane. Gue bisa menyebutkan secara ringan amatiran bahwa ini merupakan satu calon yang impossible ke Manchester United. Gue bisa salah, tapi gue melihatnya demikian. Kenapa? Kalau Zinedine Zidane ini memang ingin ke Manchester United dan Manchester United ingin Zinedine Zidane, ini sudah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Bahkan mungkin bukan Erik ten Hag yang datang, tapi ya Zinedine Zidane. Tapi kenyataannya tidak demikian. Menurut gua memang ada faktor bahwa mungkin Liga Inggris bukan untuk Zinedine Zidane saat ini ya, dari faktor yang bersangkutan juga maupun juga dari klub-klub yang berada di Liga Inggris itu sendiri. Gua berpikir seperti itu. Bukannya gue menilai dia pelatih buruk atau bagus, nggak, kita melihat realitanya saja. Menurut gue ya seperti itu. Nah, ada nama-nama lain yang tersisa, ya menurut gue yang paling berpeluang ya 3 itu tadi. Mungkin ditambah Gareth Southgate ya. Jadi ada Thomas Tuchel, ada Gareth Southgate, ada Graham Potter, dan mungkin Antonio Conte. Karena nama-nama ini nama-nama gratis. Loh, kenapa gratisan bang? Iya, karena gue melihat situasi finansial dari Manchester United ini tidak mewah-mewah banget ya. Dan jangan lupa ketika mereka memecat Erik ten Hag, maka mereka harus membayar kompensasi 10 juta lebih. Lalu mereka harus membayar kompensasi ketika memang mereka ingin mendatangkan pelatih yang baru ke Old Trafford, yang mungkin sedang berada di klub lain dengan kontrak yang masih terikat. De Zerbi contohnya. Ruben Amorim juga demikian. Ya, mereka harus membayar angka yang lumayan tinggi untuk pergerakan pelatih ataupun manajer. Apakah selesai di situ? Oh tidak. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana persiapan teknis. Jangan lupa di bulan Juni, bulan Juli itu ada Copa America, ada Euro, di mana para pemain akan konsentrasi di sana. Mereka tidak akan konsentrasi dulu terkait dengan masa depan di klubnya masing-masing, tapi bersama dengan negaranya di turnamen tersebut. Ini turnamen besar regional di masing-masing daerah ya, di Amerika Latin dan juga di Eropa. Lalu juga ada transfer pemain. Bagaimana budget tadi yang digunakan untuk memecat pelatih, untuk mendatangkan pelatih baru, ini kan sudah terpotong. Maka situasi transfer pun juga akan berbeda nih. Pelatih baru tentu saja juga memiliki konsep ya kan untuk mendatangkan pemain-pemain baru dan lain-lain. Dan ini akan ada keterbatasan yang sangat ketat sekali ketika memang memecat Erik ten Hag, tapi mendatangkan pelatih yang masih terikat dengan tim lain.
Oleh karena itulah ya menurut gue ya balik lagi hanya ada Thomas Tuchel mungkin, Graham Potter dan Antonio Conte. Itu saja sih. Gue tidak melihat ada nama lain. Nah, gue melihat ini bukan situasi yang ideal. Gue bisa salah tapi gue tidak melihat ini suatu yang ideal. Ketika Ineos, pemilik Manchester United, melihat musim ini Erik ten Hag babak belur, ini kan berbeda dengan musim lalu. Solusinya ada dua menurut gue. Nomor satu, oke, memecat pelatih. Tapi ini juga akan membawa tantangan ataupun bahkan problema yang baru juga ya dengan faktor-faktor yang gue sebutkan tadi. Atau beralih ke poin nomor 2. Dengan melihat situasi musim ini dan dibandingkan dengan situasi musim lalu. Maka pemilik Ineos akan bertanya kepada Erik ten Hag, apa yang kita bisa berbuat untuk membantu lu di musim terakhir lu nanti untuk bisa setidaknya kembali atau bahkan lebih baik dari musim pertamanya. Dari situ pastinya Erik ten Hag sudah memiliki catatan ya A, B, C, D. Tinggal bagaimana Ineos atau manajemen baru dari Manchester United mengupayakan untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Contohnya staf medis ya kan. Contohnya juga kasus-kasus internal pemain mungkin diatasi oleh atau ditangani oleh pihak lain sehingga Erik ten Hag bisa tetap berkonsentrasi ke urusan teknis saja. Ini sebagai 2 contohnya saja. Dan dari situ maka ya seperti yang dipilih sebagian besar di Twitter, Erik ten Hag baru akan dievaluasi di musim ketiganya nanti setelah memang sudah selesai. Wah, tapi ada resiko juga dong di sana. Karena bagaimana kalau gagal? Nah, ini juga menarik. Gua berpikir masa evaluasi itu bisa jadi 2 tahap. Nomor 1, ya oke, musim panas atau mendekati musim panas atau ya mendekati akhir musim depan lah. Ya, itu tentu saja salah satu waktunya. Atau di musim dingin. Di mendekati akhir tahun. Ini bukan sesuatu yang baru bagi Manchester United maupun juga klub-klub lain di Eropa ya, di mana mereka melakukan pergantian pelatih di saat tersebut. Dan menurut gua ini juga bukan saat yang jelek ketika melakukan hal tersebut. Jadi tidak harus melakukan pergantian pemain itu di musim panas. Bisa juga di musim dingin. Ada beberapa skenario ya dengan langsung mendatangkan pelatih baru ya kan, atau ya memberikan jabatan interim pelatih sementara kepada mungkin asistennya ataupun juga pihak dari eksternal, itu juga bisa terjadi. Dan kalau gue melihat ini lebih realistis sebenarnya bagi Manchester United. Katakanlah memang Erik ten Hag tidak berperforma bagus di Manchester United musim depan gitu ya. Kenapa? Ketika diganti di tengah musim depan, asumsi gua manajemen Manchester United ini sudah full tim. CEO sudah bekerja, sporting director sudah bekerja, technical sudah bekerja juga, and football director sudah bekerja juga. Maksud gua adalah Jason Wilcox, lalu Dan Ashworth dan juga Omar Berada tentunya. Dibantu dengan tim dari Ineos. Mereka sudah bisa paling tidak mengidentifikasi permasalahannya ada di mana sehingga Erik ten Hag ini dinilai tidak mampu untuk mengatasinya. Selesai. Tapi di sisi lain mereka juga sudah bisa atau mulai mengidentifikasi nih siapa yang bisa dijadikan pengganti dengan waktu yang longgar. Katakanlah setelah itu mereka akan mencari gantinya di paruh kedua. Tentu saja ada resiko. Resikonya apa ya? Mungkin Manchester United akan seperti musim ini ya. Tapi sekali lagi ini bagian dari proses juga. Menurut gue demikian. Butuh kesabaran, yes. Pastinya seperti itu. Lalu pelatih baru akan datang mendekati musim panas tahun depan. Di mana situasinya berbeda kan dengan musim ini. Di mana musim ini menurut gue kalau Manchester United ingin mencari pengganti dari Erik ten Hag, saat ini mereka sudah harus melakukannya, saat ini. Kalau mereka melakukannya di bulan Mei, menunggu kompetisi ini selesai, apalagi sampai final Piala FA selesai, terlambat. Kenapa? Bulan Juni itu turnamen-turnamen sudah mulai. Copa America, Euro. Masa persiapan akan terganggu menurut gue bagi pelatih baru. Dan kalau dilihat ya, seperti kayak Liverpool,
mereka pun juga memastikan pelatih barunya ya di saat ini. Bukan lagi mereka memastikannya di akhir musim, tapi di saat ini mereka sudah tahu gitu loh, sudah definitif ini yang akan menggantikan. Dan juga pelatih-pelatih lain, Barcelona, Xavi memutuskan tetap akan ya di bulan-bulan ini. Mungkin Bayern Munchen ini yang mendekati menurut gua. Tidak akan jauh-jauh dari sekarang. Manchester United pun juga demikian. Kalau mereka baru memutuskan akhir musim nanti, ini sudah sangat terlambat. Akan sangat terlambat terkait dengan persiapan musim depan. Sehingga gue berpikir sih, ini bukan gue berharap ya, tapi gue memprediksi, memperkirakan. Mungkin gue bisa salah sekali. Mungkin Erik ten Hag tetap akan di Manchester United musim depan. Dan evaluasi yang tadi dipilih sekitar 80 sekian persen itu ya, akan terjadi musim depan, tapi tidak menunggu musim panas. Di tengah musim akan dilihat seperti apa progresnya. Erik ten Hag pun juga menurut gue di periode pertama, artinya di tahun lalu ya, di tengah musim pertama, dia pun juga tidak sejeblok kali ini kan prestasinya. Paling tidak dari sisi hasil, mereka mampu mengalahkan Liverpool contohnya. Lalu mereka juga ya mendapatkan hasil-hasil positif lah ya, termasuk juga di kompetisi Eropa yang diikuti. Sehingga ya tutup musim pun posisinya oke gitu ya. Padahal di tengah-tengahnya ada World Cup pada saat itu. Ini juga merupakan hal yang mungkin harus dilihat oleh Ineos ya kan. Bagaimana musim lalu yang ada World Cup di tengah-tengahnya, baru musim pertama dari Erik ten Hag. Tapi ya Manchester United bisa jauh berbeda dari musim ini. Itu sih yang gue lihat skenarionya kalau Erik ten Hag tetap berada di Manchester United. Balik lagi, kalau seandainya memang Erik ten Hag dipecat, ya skenario tidak lain dan tidak bukan akan mencari penggantinya, dan itu tidak jauh-jauh dari Thomas Tuchel, Graham Potter, atau mungkin Antonio Conte. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.